Yo guys, balik lagi sama gue Fendi, situ bercupu. Nah, kalau ditanya tentang review iPhone 12, sebenarnya gue agak bingung ya, karena gue bakal bahas fitur-fitur yang sama kayak yang udah gue jelasin di iPhone 12 Pro review sebelumnya nih. Kayak misalnya 5G, habis itu MagSafe, Dolby Vision HDR, sama A14 Bionic chipnya. Jadi buat menghemat waktu kalian, di video kali ini gue bakal fokus cuman ngomongin tentang perbedaan dengan si Pro-nya. Habis itu pengalaman gue 1 minggu pakai iPhone 12 ini. Dan yang terakhir gue bakal jelasin alasan gue kenapa lebih mending iPhone 12 ini ketimbang sama 12 Pro-nya ya. Jadi biar kalian nggak roaming, kalian nonton dulu video review gue tentang iPhone 12 Pro-nya. Habis itu langsung yuk kita cus ke kontennya. iPhone 12 ini punya 5 warna ya guys. Dia mulai dari putih, hitam, biru, hijau, sama merah. Dan untuk storage-nya dia punya 64, 128, sama 256. Dan kombinasi warna dan storage ini bakal sama kayak di iPhone 12 mini-nya. Dan berita bagusnya, gue udah pre-order iPhone 12 mini. Sekarang kita main tebak-tebakan yuk. Kira-kira ntar gue bakal unbox warna apa ya buat iPhone mini-nya. Kalian komen di bawah. Untuk desain boxingnya ini kayaknya gue nggak usah jelasin lagi ya guys. Di sini gue cuma mau kasih tahu kalian kalau belakangnya itu dia clear, yang mana jadi banyak banget fingerprintnya, jadi kelihatan lusuh gitu. Cuman yang gue demen itu untuk aluminium frame-nya sama kamera bump di belakangnya itu dia matte finish. Jadi kebalikannya nih kayak si iPhone 12 Pro, yang mana gue demen kan kalau yang matte finish gitu fingerprint nggak terlalu kelihatan. Untuk feel-nya itu sendiri, walaupun sesama boxy kayak iPhone 12 Pro-nya, entah kenapa gue merasa ini lebih enak dipegang ya guys. Kenapa? Karena dia secara berat itu lebih ringan 25 gram. Jadi sebenarnya lumayan berasa sih kalau kalian pegang samping-sampingan gini. Dan dari sisi layarnya itu sendiri sama juga ya dengan versi Pro-nya. Dia itu udah OLED 6,1 inch Super Retina XDR display. Cuman yang bikin beda untuk versi Pro-nya itu dia lebih terang 800 nits. Dan untuk yang versi 12 biasa 625 nits. Cuman waktu gue bandingin samping-sampingan dan gedein brightness-nya full, nggak terlalu berasa kelihatan juga sih buat gue. Untuk proteksi layarnya itu sendiri, dia ada yang punya namanya Ceramic Shield ya, 4 kali drop protection. Ingat ya, drop protection, bukan scratch protection nih. Kenapa gue mau ceritain ini? Karena selama 1 minggu gue pakai iPhone 12-nya, gue udah ngeliat ada baret-baret halus gitu di layar gue guys. Jadi kayaknya menurut dari pengalaman ini, gue bisa bilang mendingan kalian pakai screen protector ya buat ngelindungin layar kalian nih. Dan ingat ya, drop protection, bukan scratch resistant. Dari sisi baterainya dia sama ya kayak versi Pro-nya, yaitu 2815 mAh. Dan waktu pemakaian normal gue itu sebenarnya mirip-mirip ya kayak versi Pro-nya. Seharian gue dapat sih, atau mungkin kayaknya sedikit lebih hemat sih untuk yang 12 ini. Dan kalau kalian mainin game, gue sempet coba nih, tapi ini di iPhone 12 Pro-nya dapat sekitar 4-5 jam nih. Dan harusnya sih nggak jauh beda ya sama si 12-nya ini. Untuk penjelasan LiDAR, kalian bisa cek ya video review iPhone 12 Pro-nya. Dan yang mau gue tekankan di sini, apa sih impact-nya kalau kita nggak ada LiDAR, khususnya untuk iPhone 12 ini? Nggak ada LiDAR artinya kita nggak bisa memetakan objek atau permukaan yang ada di depan kita nih. Contoh simpelnya saat kita pakai Measure app, HP kita nggak tahu kalau ada objek di depan atau permukaannya itu sendiri. Kalian bisa lihat nih buletannya itu deh. Terus dari sisi kamera, untuk fokusnya itu sendiri lebih baik yang ada LiDAR-nya ya. Dan ini beberapa contoh yang gue ketemu. Sebenarnya kalau kalian lihat sekilas nggak terlalu kelihatan jelas juga ya. Mungkin ini mesti agak minim cahaya baru bisa kelihatan nih LiDAR-nya berfungsi atau enggak. Atau misalnya kalian bener-bener zoom lihat hasil fotonya nih. RAM-nya juga beda guys. Jadi untuk yang Pro dia dapat 6GB dan untuk yang non-Pro 12 ini dia 4GB ya. Ini bakal berasa kalau misalnya kalian buka banyak aplikasi sekaligus nih, atau misalnya kalian editing video di HP ini. Sisanya menurut gue nggak terlalu berasa sih, karena optimasi dari sisi software dan hardware-nya itu, terutama untuk yang A14 Bionic chip-nya itu udah bagus sih di iPhone ini. Kamera belakang iPhone 12 ini dilengkapi dua kamera ya, wide dan ultra wide. Dan spek dua kamera ini sama persis dengan yang ada di 12 Pro-nya.
Cuma minus telefoto sama LiDAR-nya. Nggak ada telefoto lens juga bukan bencana ya, karena kalian masih bisa ngelakuin digital zoom. Ya walaupun hasilnya itu juga nggak bisa bandingin sama hasil dari telefoto ya, tapi paling nggak masih enak dilihat kok. Kalau ditanya gimana kualitas dari kamera wide sama ultra wide-nya iPhone 12, gue bisa bilang mirip-mirip ya kayak versi Pro-nya. Cuman karena kita nggak punya LiDAR di sini nih, jadi kualitas untuk fokus dan portrait malam harinya itu agak kurang nih dibanding sama versi Pro-nya. Untuk hasil jepretan video dan fotonya, kalian bisa cek ya video review gua untuk iPhone 12 Pro-nya. Masih kurang? Yaudah, gua beri lagi deh. Check it out. Guys, sekarang gue lagi tes kamera depannya iPhone 12 ya. Mana menurut kalian? Bagus nggak? Gue sekarang sambil jalan deh ya, pengen cek. Di belakang ada ini nih. Gue lagi di daerah Chime sekarang. Tes low light-nya nih gimana. Kayaknya so far gue liat keren sih. Lumayan gelap ini. Oke, gimana hasilnya? Yo guys, sekarang gue coba tes kamera belakang nih antara 12 Pro sama 12 biasa. Hasilnya mirip-mirip ya kalau gue lihat dari layar sini. Sekarang coba kita tes lebih detail nih sini. Sekarang kita coba jalan. Buat kalian yang punya budget terbatas, menurut gua iPhone 12 ini udah cocok banget ya. Terlebih buat kalian yang casual user nih, yang mana kalian nggak butuh telephoto lens lah, LiDAR lah, atau tambahan 2GB RAM. Plus kalau dilihat dari selisih harganya itu pun lumayan beda loh. Jadi gua bandingin 12812 Pro sama 12812 aja, itu selisih bisa 300 Singapura dolar. Dan kalau misalnya hitung-hitung pajak kurang lebih itu bisa selisih sampai 4 jutaan rupiah. Lumayan juga kan? Kecuali kalian adalah pro user yang kalian butuh lebih banyak RAM buat buka aplikasi banyak sekaligus. Habis itu kalian mau editing video juga di HP ini. Kalian butuh LiDAR dan butuh telefotonya. Plus satu lagi nih, ada satu fitur yang bakal cuman ada di Pro Series-nya, yaitu Apple Pro RAW. Nah, ini fitur bakal banyak ditunggu-tunggu nih sama master-master fotografi. Apa itu? Gue jelasin dikit ya apa itu ProRAW. Jadi simpelnya ini suatu format yang punya informasi detail sama kayak RAW format dan hasilnya itu udah dibagusin sama softwarenya itu sendiri. Dan kalian bisa langsung edit di iPhone kalian loh. Bedanya dengan format RAW biasa, hasilnya itu lebih pucat ya. Jadi kalian mesti edit dulu di foto editor baru keluar warna dan detailnya. Jadi kalau kalian butuh semua itu fitur-fiturnya, ya udah nggak ada jalan lain, kalian hajar aja yang varian 12 Pro. Atau kalau kalian butuh lensa yang 47% lebih besar, habis itu 87% lebih baik untuk low light foto, terus lensa telefoto yang lebih cihuy, dan sensor baru yang namanya Shift Optical Image Stabilization, kalian bisa tunggu di iPhone 12 Pro Max-nya. Ya udah segitu aja videonya. Kalau kalian dapat manfaat dari video ini, subscribe dan nyalain loncengnya yuk. Like dan share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.